Halo pemirsa, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selama beberapa menit ke depan, Bright News akan menemani Anda dengan berita faktual. Berita tersebut berupa tanggapan masyarakat sekitar mengenai kasus body shaming. Saya Terbita Faira dan rekan saya Fatur Ramzi. Kami akan mengulas seputar body shaming. Saat ini kita sudah tidak asing lagi dengan istilah body shaming. Body shaming merupakan tindakan menjelekkan fisik orang lain. Tindakan ini hampir sama dengan bullying secara verbal. Komentar tersebut berupa usia, rambut, bentuk tubuh, hingga tingkat daya tarik seseorang. Body shaming ini banyak ditemukan di berbagai tempat dan media sosial. Alasan orang melakukan body shaming ini beragam, seperti ingin mengundang gelak tawa, iseng, menghina, dan berkomentar buruk di media sosial. Sekarang kami sudah terhubung langsung dengan Naura yang telah hadir menemui narasumber. Berikut liputannya. Baik, terima kasih Terbit dan Ramzi. Selamat pagi pemirsa. Menyambung topik yang telah disampaikan oleh Terbit dan Ramzi dari studio, saat ini saya sedang berada di lokasi wawancara pertama bersama dengan salah satu narasumber kami. Selamat pagi Kak, boleh diperkenalkan dulu, saat ini saya sedang berbicara dengan Kak siapa? Halo, aku Salsa. Baik, apakah Kakak bersedia untuk saya wawancarai? Iya, bersedia. Oke. Saya akan mewawancari Kakak seputar tentang body shaming ya Kak. Baik, silakan. Apakah Kakak mengetahui tentang body shaming? Ya, aku tahu tentang body shaming karena sekarang kan itu merupakan salah satu topik yang umum lah ya, apalagi di kalangan anak-anak muda dan perempuan. Jadi, aku sedikit banyak tahu tentang hal itu. Baik, apakah Kakak merupakan korban body shaming? Alhamdulillah aku bukan seorang korban dari body shaming dan semoga hal itu nggak akan terjadi sih. Oke, apa pendapat Kakak tentang bahaya dari body shaming untuk kesehatan mental? Menurut aku sendiri kalau untuk kesehatan mental itu berpengaruh banget ya, karena kan body shaming itu merupakan salah satu omongan negatif gitu. Kalau bully mungkin itu maksudnya masuknya ke salah satu bully dalam bentuk verbal, yang mana bully sendiri itu berpengaruh besar ke orang-orang yang menjadi korbannya. Jadi menurut aku body shaming sendiri itu menjadi salah satu concern utama karena kita nggak bakalan tahu kan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dari si korban ini. Oke, apakah lingkungan Kakak pernah melakukan body shaming terhadap Kakak ataupun Kakak pernah melihat teman Kakak yang terkena body shaming itu sendiri? Kalau melihat secara langsung teman aku yang terkena body shaming sih nggak pernah, tapi mungkin beberapa teman dekat aku ada yang pernah cerita ke aku kalau mereka menjadi korban body shaming. Oke, apa tindakan yang akan Kakak lakukan jika Kakak mengalami body shaming? Tindakan yang akan aku lakukan tentunya normal ya, jadi manusiawi. Awal-awal aku pasti akan nangis, aku akan insecure, aku akan mikirin dan merasa kurang dengan tubuh aku dan segala macamnya. Terus step kedua mungkin aku akan mulai cerita ke teman-teman dekat aku nih, kalau menurut aku body shamingnya udah lumayan parah banget dan gak bisa aku handle sendirian. Aku bakal nyari validasi dari teman-teman dekat aku, apakah aku emang sejelek itu ya di mata orang, apakah bentuk tubuh aku semengganggu itu gitu. Terus step selanjutnya mungkin di saat aku udah mulai acceptance dan udah bisa menerima omongan-omongan jelek itu, aku bakal berusaha untuk mencari hal-hal yang bisa aku point out dari diri aku, value-value yang emang menjadi keunggulan dari tubuh aku untuk menutupi kekurangan aku yang tadi. Baik. Selanjutnya, bagaimana tindakan yang akan Kakak lakukan jika melihat orang yang mengalami body shaming? Kalau based on my experience gitu ya, kalau ada teman-teman aku yang curhat ke aku, kalau mereka menjadi seorang korban body shaming, hal pertama yang mau aku tekenin adalah kalau mereka itu cukup gitu, kalau mereka itu pasti punya sesuatu yang orang lain gak punya, kayak they are beautiful with their own way gitu. Jadi aku kayak bakal berusaha untuk nge-point out apa sih hal-hal yang untuk menutupi hal yang jelek tadi. Kayak misalnya dia cantik, dia pintar, dia jago public speaking dan segala macamnya, supaya dia tuh bisa lupa dari si body shaming ini, dan aku berusaha untuk ngebantu dia untuk nemuin kebahagiaannya dia. Oke. Selanjutnya bagaimana sih tindakan yang akan Kakak ambil untuk pelaku body shaming itu sendiri? Kalau untuk pelaku body shaming sebenarnya aku rada bingung gimana nanggepinnya gitu ya, karena kan apalagi kadang yang nge-body shaming kita tuh justru orang-orang yang entah itu orang-orang yang emang deket banget sama kita atau orang-orang yang enggak deket sama sekali bahkan.
Aku nggak bisa melakukan apa-apa sih ke pelaku-pelaku ini, cuma aku berharap kalau mereka bakalan sadar sama perbuatannya gitu, karena aku yakin mereka sebenarnya juga punya urusan lain yang harusnya mereka selesain gitu. Jadi aku berharap kayak mereka untuk ngurusin masalahnya aja sih, instead of ngurusin masalah orang lain gitu. Oke, menurut kakak sendiri, perlu nggak sih diberlakukannya sosialisasi tentang dampak negatif body shaming? Menurut aku penting banget sih, karena kan yang tadi aku bilang di awal-awal ya, kayak body shaming ini sekarang tuh lagi marak banget gitu. Kayak orang yang gemuk sedikit atau jerawatan sedikit tuh kayak langsung dijulitin gitu, diomongin. Jadi kayak hal-hal kecil yang kayak semacam mood ada di Instagram, feeds di Instagram, posan di Instagram gitu. Menurut aku itu kayak penting banget sih, apalagi hal-hal yang kayak kalimat-kalimat afirmasi positif yang kayak kamu cantik dan lain sebagainya yang nggak sengaja muncul di Instagram itu tuh buat aku sendiri juga yang sering ngerasa insecure, kebantu banget dengan hal itu. Kayak aku jadi bisa nge-boost my confidence lagi, terus aku jadi merasa oh iya ternyata sebenarnya banyak ya hal-hal yang bisa gue point out gitu, kayak gue tuh nggak seharusnya mikirin omongan-omongan jelek orang lain dan seharusnya gue fokus dengan diri gue sendiri. Oke, terakhir aku mau tahu harapan Kak Salsa untuk pelaku dan korban body shaming. Kalau untuk korban body shaming, aku berharap mereka untuk jadi nemuin sesuatu yang bisa ngebuat mereka bahagia lagi gitu. Jadi kayak kalau misalkan memang ada komentar-komentar negatif tentang kondisi fisiknya dan segala macamnya, aku mengajarkan kalau mereka sedih dan merasa kurang gitu, tapi aku berharap mereka nggak berlarut-larut dengan hal itu dan cepat-cepat menemukan kebahagiaannya lagi kayak yang tadi aku bilang. Terus kalau untuk pelakunya, ya aku nggak bisa ngomong apa-apa sih, tapi kayak aku berharap mereka cepat-cepat sadar aja, karena ya mereka nggak seharusnya ngurusin apalagi hal sesepele kondisi fisik tubuh orang lain ya. Jadi aku berharap mereka cepat-cepat sadar dan berhenti untuk melakukan hal tersebut. Baik, terima kasih Kak Salsa untuk waktunya dan kesediaannya untuk kami wawancarai. Pemirsa, berdasarkan wawancara Kak Salsa, dapat disimpulkan bahwasanya body shaming merupakan topik umum di kalangan anak remaja. Untungnya Kak Salsa sendiri bukan merupakan korban dari body shaming. Menurut Kak Salsa, body shaming sangat berpengaruh bagi kesehatan mental korbannya. Dengan mencari validasi dari orang-orang terdekat, dan fokus terhadap kelebihan-kelebihan lain yang kita miliki, dapat dijadikan acuan seseorang untuk berubah menjadi lebih baik dan meningkatkan rasa percaya diri seseorang yang telah di body shaming. Sekian, terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura dan Kak Salsa. Mirsa, tentunya kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja, karena sudut pandang setiap orang pasti berbeda-beda. Maka dari itu, kami telah menghadirkan narasumber lainnya yang akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Kohal. Narasumber tersebut merupakan penduduk asli Jakarta. Baik, terima kasih Fatur Ramzi dari studio. Saat ini saya sedang bersama narasumber kedua kami. Saat ini saya sedang berbicara dengan siapa? Saya Bobby. Apakah Anda bersedia kami wawancarai? Bersedia. Apakah Anda mengetahui tentang body shaming? Body shaming. Mengetahui saya body shaming. Apakah Anda merupakan korban body shaming? Boleh diceritakan? Alhamdulillahnya sih tidak ya. Cuma saya sering membaca kasus body shaming. Apa pendapat Anda tentang bahaya dari body shaming untuk kesehatan mental? Pasti sangat berbahaya sih bagi orang-orang yang terkena dampak dari body shaming ini sendiri, membuat mereka tidak pede, akhirnya mereka keluar dari komunitas atau pergaulannya. Bagaimana tindakan Anda jika melihat seseorang yang mengalami body shaming? Bagi orang-orang, kalau bagi saya sih ya, orang yang kena body shaming itu harusnya kita rangkul, kita kasih pengertian, karena apa yang telah diberikan sama Allah itu adalah yang sempurna pastinya. Apa harapan Bapak untuk pelaku dan korban body shaming? Kalau untuk pelaku sebaiknya sih harus dikasih penyuluhan ya, dikasih penyuluhan dan pengertian lebih tentang bicara tentang etika, bicara tentang akhlak, itu sih harus gitu. Dan bagi si korban ya kita harus kuatkan mentalnya dia dan meyakinkan bahwa dia adalah ciptaan manusia yang sempurna. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya dan bersedianya untuk kami wawancarai.
Kesimpulan dari mewawancarai Pak Bobi, kita harus menguatkan mental korban dan meyakinkan bahwa dia manusia yang diciptakan sempurna. Menurut Pak Bobi, dampak body shaming sangat berbahaya sehingga harus diberi penyuluhan, serta pelaku juga harus memperbaiki etika dan akhlak. Baik, terima kasih. Kembali ke studio. Pemirsa, itu dia wawancara Kohal bersama dengan Pak Bobi. Selanjutnya kami sudah menghadirkan narasumber terakhir kami, yang merupakan seorang pelajar, akan diwawancari oleh Naura kembali. Berikut liputannya. Terima kasih Terbit dan Ramzi. Baik pemirsa, saya ambil alih kembali. Saat ini saya sudah berada di lokasi wawancara bersama dengan narasumber terakhir kami. Oke. Halo Kak. Halo. Baik, saat ini saya sedang berbicara dengan siapa? Dela Sagita. Baik Kak Dela, apakah kakak berkenan untuk saya wawancarai seputar pendapat kakak mengenai body shaming? Bersedia. Apakah kakak merupakan korban body shaming? Jika iya, bisa diceritakan. Ya, saya merupakan korban body shaming pada saat saya SD. Terutama untuk teman-teman saya yang suka ngebully saya. Saya tuh pas SD sering banget dikatain dekil, jelek, hitam, buluk, dan sebagainya. Bagaimana dengan tindakan yang akan Kak Dela lakukan jika melihat seseorang yang telah di body shaming? Tetap semangat ya, jangan pernah deh yang namanya putus asa. Tetap semangat. Baik, bagaimana dengan tindakan Kak Dela jika melihat pelaku sedang melakukan body shaming? Kita tegur orang tersebut dan kita kasih clue-clue, pokoknya jangan sampai orang tersebut itu melakukan hal yang tidak diinginkan orang lain. Daripada sakit hati, mending kita tegur saja orangnya. Baik, bagaimana dengan harapan Kak Dela untuk pelaku body shaming? Untuk pelakunya, semuanya kan kita kan nggak tahu ya, orang tersebut itu mungkin jangan suka berkata yang aneh-aneh atau menjelekan kejelekan orang lain. Dijaga sikapnya, dan untuk korbannya jangan hiraukan perkataan orang tersebut. Oke. Baik, terima kasih ya Kak Dela telah bersedia untuk saya wawancarai. Terima kasih. Pemirsa, berdasarkan wawancara saya bersama Kak Dela pernah mengalami body shaming. Sang pelaku merupakan teman sekolah dasarnya sendiri. Kak Dela akan memberikan semangat kepada korban body shaming dan menegur pelaku body shaming. Kak Dela berharap pelaku body shaming dapat lebih menjaga perkataannya dan sikapnya, dan Kak Dela berharap korban body shaming dapat menghiraukan kata-kata pelaku dan fokus kepada dirinya sendiri. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura dan Kak Dela yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kami. Pemirsa, sekian untuk berita pada hari ini. Saya Terbita Faira dan rekan saya Fatur Ramzi. pamit undur diri.